Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sore ini untuk para pengunjung mall dari Blue Plaza, ini kita kedatangan Bapak dan Ibu dari Korbinmas Bahar Kampolri. Kemudian ada rekan-rekan dari Kadin juga yang akan mensosialisasikan mengenai penipuan ataupun investasi bodong. Mungkin di sini ada yang pernah diajakin gitu ikut investasi, dapat iming-iming, wah bapaknya lah sambil videoin, sambil angkat tangan. Nah, jangan sampai jadi korban penipuan ya, apalagi sekarang lagi eranya itu zaman pandemi, orang pada butuh duit, lapangan pekerjaan lagi sulit, jadi banyak nih iming-iming modus-modus investasi yang berbahaya. Nah, hari ini akan ada penyuluhan hingga sore nanti, kurang lebih 1,5 hingga 2 jam. Jadi buat Bapak Ibu yang mau tanya atau misalnya kalau saya jadi korban lapornya kemana sih? Nah, boleh langsung ya ditanyakan nanti kepada para narasumber. Jadi tema kita hari ini adalah waspada penipuan investasi, investasi tepat hidup nikmat, investasi untuk masa depanmu. Boleh dong saya minta semangatnya, tepuk tangan dulu untuk yang duduk di sini. Terima kasih. Kalau nggak cukup tempat duduknya boleh berdiri atau di belakang ada tempat duduk lain ya. Di situ yang ada pohon boleh langsung aja gabung di sini karena nanti untuk Bapak Ibu kami sediakan wadah untuk bertanya. Mau tanya apa aja soal investasi bodong boleh banget. Akan disediakan juga 5 voucher ya. Ini dari panitia untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya terbaik. Nah, untuk kegiatan hari ini adalah salah satu event yang diselenggarakan dari runtutan rangkaian event 100 mall ya atau 100 titik penyuluhan. Oke, saya bacain ya di mana aja sih wilayahnya. Jadi untuk talk show ini di 100 lokasi tepatnya ada di 15 Polda. Yakni di Polda Metro Jaya, kemudian ada di Jabar, Jateng, Jatim, Sumatera Utara, Aceh, Sumsel, Riau, Kepri, Banten, Kaltim, Jambi, kemudian juga ada Sultra ya, NTT dan juga Kalteng. Nah, jadi banyak banget kegiatan ini akan masif rutin dilakukan mungkin setiap minggu ya di lokasi-lokasi yang berbeda. Oke deh, kalau gitu saya akan langsung panggilkan saja. Hari ini sudah ada 3 orang narasumber. Yang pertama saya undang maju ke depan Bapak Ibda Firma Sihombing yang merupakan Panit Industri Keuangan Non-Bank Subdit 5 di TPDeksus Bareskrim Polri. Kami undang, mari kita sambut Ibda Firma Sihombing. Kemudian narasumber kedua adalah Bapak Tongam Lumban Tobing, Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK dan juga Ketua Satgas Waspada Investasi. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Pak Tongam, terima kasih sudah berkenan datang. Silakan duduk Bapak. Kemudian dari Kadin atau Kamar Dagang Indonesia, Bapak Sunu Widiatmoko, Wakil Ketua Komite Tetap Penyerapan Aspirasi Pelaku Industri Bidang Komunikasi dan Informatika Kadin Indonesia. Mari kita sambut Bapak Sunu. Panjang ya Pak ya jabatannya. Silakan duduk Bapak. Ya, karena ini masih suasana pandemi dan juga bulan suci Ramadan ya. Kita di sini semoga on time karena pasti Bapak Ibu juga ingin berbuka puasa dan tetap taat prokes begitu ya Bapak Ibu ya. Saya pertama-tama mau tanya-tanya dulu sama Pak Tongam mungkin ya. Gitu, karena Pak Tongam ini dari OJK, sebagai informasi ya Bapak Ibu, OJK ini bersama 6 lembaga pemerintah ya Pak ya? 12 boleh Pak, mungkin disebutkan apa aja nih Pak? Iya 12, jadi kami dari Satgas Waspada Investasi ada 12 kementerian lembaga, OJK, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, kemudian BKPM, Kementerian Agama, Kemendikbud, Kemendagri, PPATK, Kejaksaan, Bareskrim, Polri. Nah, kami 12 kementerian lembaga secara bersamaan bahu-membahu memberantas investasi ilegal. Oke. Jadi di setiap wilayah juga ada kantor-kantor dan kantor pusatnya di Jakarta gitu ya Pak ya? Ya, ada 45 satgas di daerah. Oke, baik. Nah Pak, ini terkait investasi bodong, berapa sih sebetulnya nilainya gitu Pak ya yang ditaksir kerugian warga secara keseluruhan akibat terkena penipuan Pak?
Ya, kita mulai saja ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita. Sebelum masuk ke pertanyaan Ibu tadi ya, berapa kerugian, saya ingin sampaikan bahwa apa sebenarnya investasi bodong itu? Yang sekarang ini sangat marak ya. Secara singkat saya katakan investasi bodong ini adalah penipuan berkedok investasi. Jadi kita diiming-imingi imbal hasil tinggi, masuk ke investasi, ternyata ketipu. Nah ini. Ciri-cirinya sangat mudah sebenarnya kita lihat. Yang pertama, selalu menjanjikan keuntungan cepat. Cepat kaya, cepat dapat uang, cepat dapat mobil. Nah ini kita lihat. Banyak sekali yang tergiur dengan cepat kaya. Instan. Yang kedua, kita lihat mereka ini selalu merekrut orang. Money game ya, skema Ponzi. Jadi kalau kita lihat mereka merekrut orang, mereka dapat bonus. Jadi kita itu sering direkrut. Bapak Ibu mungkin pernah juga dengar orang-orang mau, ayo Pak, Bu, ikut investasi binary option, robot trading, atau kegiatan-kegiatan yang lain. Ini cirinya. Kemudian yang ketiga, mereka itu juga menggunakan tokoh agama, tokoh masyarakat, artis. Kita lihat contohnya ya, beberapa waktu belakangan ini ada influencer, ada Indra Kents, ada Doni Salmanan. Kita udah panggil mereka ini. Yang mempertontonkan kekayaannya yang dia katakan, wah ini dapat dari binary, dapat dari robot trading. Yang mudah dipengaruhi, yang mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Kemudian mereka mengklaim tanpa risiko dan tidak ada izin. Nah, kerugian dari investasi legal ini sangat-sangat besar, Bapak Ibu. 10 tahun terakhir saja mencapai 117,5 triliun rupiah. Bayangkan Bapak Ibu. Uang masyarakat ditipu. Uang masyarakat diambil. Hanya karena itu tadi, keinginan untuk mendapatkan cepat kaya. Jadi sangat besar. Oleh karena itu, Bapak Ibu, dan mudah-mudahan satu mall ini tidak lagi lah tergiur dengan iming-iming imbal hasil tinggi, tapi akhirnya menipu masyarakat kita. Jadi banyak banget ya Pak, sampai triliunan rupiah tadi ya Pak ya? Sangat banyak. Sebetulnya memang penipuan ini selalu ada gitu ya Pak ya, dari zaman dulu. Nah tapi bagaimana sih agar masyarakat itu mungkin bisa lebih waspada? Apa yang perlu diwaspadai Pak? Ya, karena ini kejahatan ya. Kalau kita katakan sekarang ini Bapak Ibu, kok masih marak ya? Di mana pemerintah? Kan ini sering masyarakat tanya. Kok di sana masuk kena tipu, di sini kena tipu, di sini kena tipu. Ini memang sangat sulit ya, kompleks ya. Tidak mungkin jadi nol ya. Karena ini kejahatan. Kenapa? Karena dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, mudah sekali orang membuat situs, aplikasi, mengirim SMS, mengirim WA kepada kita. Yang memang kita sangat mudah mendapatnya. Karena kita rata-rata punya Android, kan gitu. Yang kedua, para pelaku ini juga banyak sekali dari luar negeri tentunya. Yang penanganannya sangat kompleks. Itu dari sisi pelaku. Dari sisi masyarakat kita, dari pengaduan-pengaduan yang masuk ke kami, kita pilih dari dua kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat pertama adalah memang dia tidak mengetahui bahwa itu ilegal. Karena tingkat edukasinya, literasinya sangat rendah. Tidak mengetahui, kemudian dia masuk investasi, ketipu. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua, yang saat ini sangat mayoritas dengan teknologi digital, orang-orang yang intelek, ya, yang sudah mengetahui itu memang secara rasional tidak masuk akal. Tetapi mereka ini diam pada saat untung dan pada saat rugi baru teriak. Kita lihat korban binary, kita lihat korban robot trading saat ini. Orang-orang berpengetahuan, orang-orang yang punya uang loh, ratusan juta, miliaran, mereka masuk ke sana. Yang kedua ini kalau bisa kami katakan adalah orang-orang yang memang serakah ya, serakah. Mereka menganggap mereka korban, tetapi coba. Mereka punya alat untuk mendeteksi apakah itu legal atau tidak. Mereka punya waktu untuk mencari informasi. Mereka punya informasi, ada informasi di internet, tapi nggak dilakukan. Nah, apa yang bisa dilakukan di situ? Kami selalu mengatakan kalau kita ingin masuk investasi atau ada penawaran investasi dengan iming-iming basis tinggi, cek 2L. 2L. Legal dan logis. Bapak Ibu cek legalnya.
cek izinnya. Kalau dia perdagangan, cek di Kemendak. Kalau koperasi, cek di Kemenkop. Kalau jasa keuangan, cek di OJK. Cek legalitasnya. Jangan percaya dengan iming-iming imbas tinggi tanpa legalitas. Kalau nggak ada legalitasnya, jangan ikuti. Yang kedua, logis. Rasionalitas imbal hasil. Apakah rasional orang memberikan 10% per bulan? Apakah rasional orang memberikan 1% per hari? Seperti Dream for Freedom ya? Tidak masuk akal. Tapi yang tidak masuk akal ini justru diikuti orang. Apakah rasional dalam perdagangan forex, perdagangan emas selalu untung? Tidak masuk akal, tapi orang ikut terus. Apakah rasional, contohnya kita di Bogor beberapa waktu lalu ada kampung kurma. Dengan 5 pohon kurma dikatakan akan mendapatkan 100 juta per tahun. Apakah pohon kurma bagus di Indonesia? Seperti itu. Tidak masuk akal. Yang menjadi perhatian kita adalah masyarakat kita tidak logis. Rasionalitasnya dikalahkan oleh keinginan mendapatkan hasil tinggi. Jadi cek 2L. Legalnya dan logis rasionalitasnya. Oke, terima kasih Pak Tongam. Jadi legalnya ini karena gini Pak, kalau saya lihat ya kecenderungan masyarakat Indonesia itu sukanya ngelihat testimoni. Testimoni, oh ya ini saya mendapatkan keuntungan, percaya aja gitu. Ngelihat siapa dapat untung, oh itu untung tuh benar tuh. Teman saya Pak, jurnalis juga, kena tipu Alkes yang katanya dapat untung sekian belas persen. Modal uang 450 juta buat DP rumah, habis hilang karena itu. Padahal saya temennya jurnalis juga, kok bisa sih kamu kena tipu, emangnya nggak dicek. Itu tadi ya Pak ya, nggak mengenal mungkin pendidikan, background. Kalau sudah terkena iming-iming, itu bisa aja gitu. Nah mungkin di sini Bapak Ibu yang duduk, ada nggak yang pernah jadi korban penipuan investasi? Boleh mungkin Bapak? Ya silakan. Ada panitia, ada mic mungkin, boleh berdiri Bapak silakan. Dengan Pak siapa? Assalamualaikum, dengan Pak Syahrul. Pak Syahrul, baik. Boleh Pak Syahrul pengalamannya diceritakan. Jadi gini, kalau saya berbaginya ceritanya mengenai ini, saya juga dapat titipan juga dari para komunitas juga. Ini banyak salah satu aplikasi yang boleh dibilang bermasalah dan pemanggilannya oleh salah satu Bapak Sihombing nih. Dan saya juga merasa gini, dalam korban ini kami merasa lembaga ini seperti sudah ditipu, dipermainkan, dikhianati, dicampakkan. Dan kami seperti tidak berdaya. Kami benar-benar nggak tahu apa-apa, sudah menempuh cara, tapi kami butuh koordinasi dari semua pihak supaya segera selesai permasalahan kami. Terima kasih. Ya, Pak Syahrul korban penipuan apa dan teman-teman? Kami dari komunitas Mayoni, Masyarakat Online Indonesia, sedang menyelidiki kasus itu yang sudah ribuan korbannya dan salah satu pembicara hadir di sini kebetulan. Aplikasinya apa? Robot trading atau apa? Aplikasi iklan bodong. Iklan bodong? Iya betul. Sudah membuat laporan? Apa? Sudah membuat laporan ke polisian? Di depan ini pembicaranya. Dengan Pak Sihombing? Betul sekali. Baik, kalau gitu mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Pak Sihombing. Ini ada teman kita Pak dari komunitas, mungkin ingin menanyakan progres begitu ya, bagaimana Betul sekali. gitu ya untuk penindakan aplikasi iklan bodong. Nah Pak, ini iklan bodong sebetulnya aplikasi ini modus baru ataukah memang sebelum-sebelumnya sudah ada Pak aplikasi-aplikasi sejenis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya menjelaskan dulu terkait dengan begitu banyak perkara yang kami tangani. Perkara pinjol sudah ada yang P21 sebanyak 4 LP laporan polisi. Kemudian ada satu lagi sekarang lagi tahap penyidikan. Nah, di samping itu kami juga
banyak menangani perkara-perkara terkait dengan software atau robot trading. Di sisi lain juga kami menangani perkara lain seperti aplikasi yang dia sampaikan tadi. Nah, aplikasi yang disampaikan tadi itu adalah aplikasi Pitup. Nah, aplikasi Pitup ini dikelola oleh PT Future apa itu kan? Kemudian mereka mengelola aplikasi. Di dalam aplikasi ini pengguna aplikasi disarankan menonton, kemudian akan mendapatkan uang. Begitu janjinya. Tetapi ketika korban ataupun member ini menonton di aplikasi, bukan mendapatkan uang, melainkan mendapatkan PP. Nah, PP inilah nanti yang bisa dijual. Nah, berlanjut ke depan, banyak member yang membeli PP. Setelah dibeli PP dengan sekian banyak, tiba-tiba aplikasi ini tutup, nggak bisa diakses lagi. Sehingga korban tidak bisa mencairkan dananya. Nah, saat ini kami sedang mengikuti aliran dananya. Untuk mengikuti aliran dana ini kan kami minta rekening koran ke bank, itu kan prosesnya lama. Nah, begitu kita minta, belum tentu sebulan, 2 bulan, 3 bulan langsung turun. Nah, kami sudah melakukan permintaan kepada bank, tapi sampai sekarang belum turun. Nah, terakhir aku koordinasi dengan pihak bank minta surat kuasa dari pemilik rekening. Oleh karena itulah mungkin ya para korban ini ya wajar-wajar saja komplain, kok perkara kami nggak jalan, kok perkara kami seolah-olah nggak dikerjakan. Mereka tidak mengetahui kesulitan apa yang kami alami. Ya seperti itu, biar agar dimengerti untuk korban Pitup nih. Nah, oke. Oke, jadi ini korban aplikasi iklan bodong ya. Ini ternyata saya baru ingat pernah ada, kalau nggak salah ada biayanya dulu ya Pak ya. Kalau mau harus mengeluarkan uang dulu, betul tidak? Tadi Pak Surya ya? Mas Surya? Mas siapa tadi? Boleh saya jawab, Bu? Ya, boleh silakan Pak. Sebenarnya untuk bergabung untuk menjadi member di Pitup itu gratis, Bu. Oke. Tidak dipungut biaya? Tidak dipungut biaya, tapi di sana itu ada seolah-olah perangsang lah saya bilang ya. Bagaimana caranya untuk mendapatkan poin yang banyak? Ya kita harus beli poin yang banyak lagi. Kita beli poin yang banyak untuk mengaktifkan bintang-bintang yang ada di dalam aplikasi. Nah, setelah bintang kita nanti banyak kita aktifkan, kita berpeluang besar untuk mendapatkan PP. Nah, itulah daya tariknya. Sehingga para member itu kan membeli PP sebanyak mungkin. Nah, ketika PP dibeli sebanyak mungkin, tiba-tiba aplikasi tidak bisa diakses. Kemudian korban nggak bisa mencairkan dananya lagi. Nah, mereka komplain dong ke perusahaan. Nah, perusahaan tidak ada yang menanggapi, hanya entarso. Ya jalan terakhir ya lapor polisi. Seperti itu, Bu. Jadi memang ini ya, kadang masyarakat mungkin agak kurang logis gitu ya. Kurang was-was juga nih dengan adanya bisnis-bisnis kok yang kayaknya aneh ya. Tapi boleh deh kayak coba-coba gitu ya Pak ya. Kalau misalnya untung nggak lapor, bener ya Pak Xiaomi ya. Kalau misalnya masih untung nggak ada yang lapor. Kalau lagi untung-untungnya ditindak malah komplain gitu ya. Kok lagi untung-untungnya ini legal kok nggak ada yang dirugikan, kok ditutup sih, bener nggak Pak? Betul. Tapi kalau misalnya udah kayak gini, udah jadi korban banyak, wah itu dia. Jadi perlu diwaspadain ya Bapak Ibu, jangan sampai ada korban lagi. Kalau gitu saya mau tanya lagi, mungkin satu orang ada yang mau sharing lagi, mungkin yang perempuan gitu ya, silakan. Oke, silakan Mbak. Ya, perkenalkan nama saya Listia. Saya dari korban Binomo. Ya, Mbak Listia ya, korban Binomo ya. Ya. Oke, mungkin diceritakan Mbak kapan gitu ya, dulu kena penipuannya, nominalnya berapa? Awalnya saya nonton di YouTube. Biasa, saya seorang ibu rumah tangga. Terus setelah nonton di YouTube itu, di situ ada YouTuber atau influencer, dia ngiklanin di dalam video itu aplikasi Binomo tersebut. Dari situ saya penasaran ini aplikasi investasi apaan. Ya udah dari situ saya searching di YouTube. Setelah itu saya nemu di beranda. Terus ada si Sultan itu ya. Wow, murah banget gitu ya? Iya, murah banget. Jadi di September 2019
Dari situ pertama kenal. Ya udah dari situ setelah saya melihat video si Sultan itu, saya gabung di grupnya juga, tapi grup yang gratis. Terus saya pelajari, setelah itu November 2019, itu pertama kali saya deposit. Ya dari situ mulainya. Kemudian Mbak Listia udah sempat berapa waktu itu naruh uang? Untuk yang pertama kalinya itu di November 2019 itu 140.000. Kemudian sampai terakhir, udah sempat merasakan untung juga belum? Iya, sudah. Udah sempat untung, tapi akhirnya terakhir Rugi. rugi ya gitu ya. Mbak Listia waktu itu bareng sama teman-teman atau gimana? Apa memang dari YouTube aja? Saya sendiri aja. Sendiri Iya, aja. nggak ngajak teman-teman gitu. Karena saya merasa masih rugi sampai Januari kemarin pun masih rugi merasa. Jadi saya sendiri aja gitu, nggak ngajak teman-teman. Baik, terima kasih Mbak Listia. Ya. Mungkin ini juga yang ditangani sama Pak Sihombing juga nggak? Betul ya Pak ya? Binary option, ini yang Sultan tadi ya, yang wow murah banget gitu. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak mengenai binary option gitu kan, karena baru dilakukan penangkapan, ada juga selain ada Doni Salmanan juga ya, Quotex gitu, ini ada macam-macam brandnya. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Sebenarnya investasi di binary option ataupun itu di binomo, kalau bahasa pasarannya sebenarnya ini sama dengan judi koprok. Antara begitu dipasang menang apa kalah, itu aja. Sebenarnya itu kayak judi koprok lah kalau di pasaran sekarang. Tapi begini, pengalaman kami menangani perkara investasi, baik pun itu robot trading, binary option, sangat sedih melihat korban-korban ini. Nah, yang kami temukan pada korban itu, sumber dana yang didapat oleh korban-korban ini memang dari berbagai macam. Ada korban ini karena dapat warisan, ada korban ini karena setiap bulan gajinya disisihkan, ditabung, ada juga korban ini karena COVID-19 sehingga di PHK terjadi pengurangan karyawan di perusahaan, dapat pesangon. Nah, korban-korban ini kan rata-rata berpikir bagaimana caranya masa depan saya, bagaimana caranya saya cara mengembangkan dana ini untuk masa depannya dia. Nah, di sisi lain dia nggak punya keahlian untuk bikin usaha, tidak punya manajemen keuangan yang baik. Di satu sisi ada investasi yang menawarkan dengan bunga tinggi. Ini kesempatan nih, langsung diambil. Nah, ketika diambil, dijanjikan bunga tinggi dan akan mendapatkan bonus kalau dia mendapatkan orang lain untuk berinvestasi di perusahaan itu. Nah, biasanya perusahaan itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan berjalan. Bunga yang dijanjikan berjalan, bonus yang dijanjikan berjalan. Oleh karena berjalan itulah sehingga dia dengan semangat menawarkan kepada teman, kepada tetangga, kepada keluarga. Bahkan sampai dia mengagungkan hartanya seperti rumah, tanah, minjam ke orang untuk diinvestasikan. Nah, begitu dia agungkan semua hartanya, diinvestasikan, tiba-tiba scam. Duitnya nggak bisa dicairkan. Yang ada sama dia, wah sesak banget itu, sesak banget. Nah, seperti itulah rata-rata korban yang kami hadapi, yang kami wawancarai. Jadi sangat menyakitkan. Makanya saya menyarankan kepada masyarakat yang ada di mall ini, Blue Mall ini, ya jangan sampai terjadi seperti itu, sangat menyakitkan. Nah, kemudian setelah kita tangani perkaranya, nah pelaku-pelaku ini ya tidak menyerah begitu aja. Dia akan menggunakan ya seperti apalah saya bilang ya, seperti bentengnya dia atau tamengnya dia dengan menyewa pengacara-pengacara yang handal. Seperti itu rata-rata. Jadi ya sangat ya luar biasa lah kesulitan yang kami hadapi di lapangan itu. Terima kasih, Bu. Untuk binary option sendiri ini sudah ada aplikasi apa saja atau perusahaan apa saja yang sudah ditindak, Pak? Tadi kan Binomo ya, Quotex, terus mungkin ada perusahaan-perusahaan lain? Kalau perusahaan-perusahaan lain, kalau binary option itu kan Binomo sebenarnya itu. Itu hanya satu aplikasi ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau untuk robot trading yang kami tangani itu sekarang
ada e-potret, ada viral blast, ada sekitar 6 PT lah kami tangani sekarang untuk perusahaan yang menjual software robot. Oke. Sekarang saya mungkin mau ke Pak Sunu nih. Tadi udah ngobrol sama Pak Tongam, Pak Sihombing mengenai investasi bodong, terus juga penanganannya. Nah, kalau menurut Pak Sunu, apa sih yang perlu ditingkatkan untuk menekan investasi ilegal? Apakah dengan cara preventifnya kah, operasi cybernya kah, atau seperti apa? Terima kasih. Tadi disampaikan oleh Pak Tongam, saya mengekokan sama Pak Tongam bahwa harus logis dan legal. Nah, saya melihat dari sisi Kadin adalah bahwa masyarakat itu di dalam berinvestasi supaya tidak tertipu harus tahu dulu dia berinvestasi ini regulatornya atau izinnya itu ada di mana, apakah di OJK, apakah ada di Bapepti atau di mana. Ini yang harus dipastikan dulu supaya apa? Supaya tahu bahwa investasi ini tidak ditipu. Itu yang nomor satu dulu. Kemudian yang kedua, prinsip investasi di mana-mana adalah harus mengetahui investasi ini ciri khasnya seperti apa, resikonya seperti apa. Itu harus dipahami. Ilustrasinya begini, uang itu tidak mudah karena pasti mendapatkan uang sulit ya, ditabung atau mungkin ada rezeki, tapi kan tidak sesuatu yang mudah diperoleh. Jadi di dalam menggunakan uang pasti kan akan berhati-hati. Nah, kalau seandainya kita berbicara investasi secara umum, entah itu buka warung, bikin peternakan, bikin usaha dagang, bikin toko, pasti akan melakukan research, akan mempelajari dulu lokasinya, pembelinya, suplainya, kan ada research dulu, ada belajarnya dulu. Nah, demikian juga dengan investasi, produk-produk investasi. Masyarakat itu jangan hanya cepat mengambil keputusan berdasarkan YouTube, berdasarkan influencer, ya kan? Bagaimanapun mereka ini hanya iklan. Resiko uang yang ada di mereka ini kalau hilang adalah keputusan dari yang mengambil keputusan. Oleh karena itu, mereka harus melakukan riset, harus mempelajari. Setelah mereka mempelajari, mereka harus paham benar bahwa uang ini investasinya tujuannya apa? Apakah untuk mendapatkan income yang relatif kecil tetapi aman? Atau saya pengen yang untung besar, rugi-rugi nggak apa-apa deh gitu kan. Nah, di situ akan masuk kepada produk-produk investasi. Jadi pada saat Bapak Ibu sekalian berinvestasi, itu harus menambah ilmu juga. Investasinya benar atau tidak. Tidak bisa berdasarkan hanya kata teman, kata orang, kata internet. Nah, ini yang menurut saya sangat penting untuk dipahami. Kenapa kita semua hadir? Supaya apa? Supaya kalau sudah menjadi suatu tindak kriminal, menjadi korban, itu kemungkinan uang kembali akan sangat kecil. Karena demikian rumitnya transaksi ini terjadi. Sehingga tugas kita semua di sini adalah kita ingin menghimbau kepada Bapak Ibu semua, harus menjadi calon investor yang smart, yang pintar. Lakukan PR-nya, pelajari ciri khas dari investasi ini. Sehingga pada saat mereka berinvestasi itu tidak salah. Kalau seandainya rugi, memang itu bagian dari resiko yang diambil dengan sadar. Satu. Yang kedua, resiko itu bukan karena ditipu. Coba dibayangkan kalau yang terjadi dengan money game. Keuntungan yang diperoleh itu bukan karena investasi, tapi karena uang yang disetorkan oleh pengikut yang lain. Jadi kan itu sesuatu yang jahat. Jadi ini yang harus dihindari. Demikian dari saya. Baik, terima kasih. Nih Pak Sunu berarti tadi menyampaikan mungkin pesannya gitu ya kepada masyarakat, ini tips-tips mungkin kalau ingin berinvestasi. Bukan hanya yang ilegal ataupun penipuan saja, investasi apapun itu harus dicermati terlebih dahulu gitu ya. Itu tadi dari pemikiran pertama. Kemudian nih Pak Sunu mungkin dari Kadin gitu ya, mungkin bisa sekalian juga nih ngasih tahu masyarakat sebaiknya pengalokasian dana kalau mau investasi gimana. Jangan misalnya gitu ya, semua uang pemasukan dibuat investasi atau sampai ngutang sana sini, tiba-tiba usahanya nggak taunya penipuan atau nggak rugi, ada yang bunuh diri, gantung diri, kejelilit utang. Bagaimana pengalokasikan uang yang tepat untuk berinvestasi? Oke, jadi gini, kalau kita lihat teori dasar investasi, investasi adalah uang yang memang peruntukannya tidak untuk kegiatan operasional atau tidak untuk kegiatan rumah tangga. Jadi benar-benar uang tabungan.
Jadi sebetulnya investasi itu sama dengan tabungan. Hanya tabungan mungkin Bapak Ibu mengatakan, wah saya kalau di bank hanya dapat sekian persen. Kalau saya beli saham dapatnya lebih tinggi, kalau saya beli emas lebih tinggi. Itulah investasi. Artinya hanya gunakan investasi dari memang uang tabungan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah meminjam uang untuk investasi. Kenapa? Karena kalau kita bicara teknis, trennya itu berbeda. Kalau pinjaman itu sudah pasti harus dikembalikan dengan bunga tertentu misalkan ya. Sedangkan kalau investasi, itu kan ada resiko juga di dalamnya. Pada saat Bapak Ibu pinjam uang, sejumlah uang, kemudian misalkan untuk membeli suatu produk investasi apapun itu, kemudian investasinya hasilnya tidak sesuai dengan perkiraan, karena memang nature risikonya, tentu saja akan terbelit utang. Jadi itu prinsip yang pertama, jangan pernah berinvestasi dengan uang pinjaman. Demikian. Baik, terima kasih Pak Sunu. Boleh mungkin ada satu lagi dari di sebelah sana Mas ya? Atau yang, oh nanti setelah ini ya Mas ya? Baik. Boleh yang pakai baju batik? Dengan Mas siapa? Saya perkenalkan, saya Rob Sitomorang, koordinator korban binary option se-Indonesia. Nah, jadi sebenarnya itu pengalaman dari beberapa korban itu memang golden moment-nya itu sekitar tahun 2020-2021. Nah, itu ketika para karyawan, kan rata-rata korban ada pengusaha, jadi berlatar dari bermacam background lah. Nah, tapi kebanyakan itu memang dari karyawan. Nah, pada COVID melanda dunia, kan itu beberapa karyawan itu memang pada WFH semua. Nah, pada WFH. Nah, jadi golden moment-nya para afiliator ini itu mereka kami ini para korban ini kan WFH itu melihat YouTube. Nah, melihat YouTube. Kemudian di beranda YouTube itu memang algoritmanya selalu memunculkan mereka-mereka ini, para afiliator ini, termasuk yang sudah di Bareskrim ditahan. Nah, jadi memang para korban ini sangat awalnya kalau dari saya pribadi itu saya melihat para influencer ini kan mereka membeli segala sesuatu itu kan dengan mudah, dengan gampang. Nah, jadi kami melihat backgroundnya mereka. Jadi di saat zamannya lagi sulit, di sisi lain mereka dengan gampang membuang-buang duit gitu, bagi-bagi uang, giveaway gitu kan. Nah, jadi kita melihat, kemudian kita tahu nih apa sih kerjaan mereka gitu kan. Nah, kemudian kita melihat dan ternyata mereka itu infonya menurut mereka itu katanya trading. Nah, kita trading, kita terjun ke dalamnya, kita pelajarin, Mbak. Nah, di dalam trading ini juga kita memiliki banyak sekali penipuan yang para korban ini secara tidak langsung mereka tidak menyadari. Yang pertama, itu seperti saldo kan. Nah, saldo itu kan mereka itu infonya ada miliaran saldo di dalam itu. Nah, kita kan melihat bahwasanya wah, mereka berhasil nih di binary option gitu kan. Dengan saldo yang banyak gitu, sampai miliaran di dalam Binomo itu, aplikasi Binomo. Nah, ternyata setelah sekarang ini baru kita ketahui bahwasanya saldo itu saldo bohongan. Itu bukan real. Itu saldo palsu yang disuntik broker ke aplikasi itu. Nah, tetapi kita para korban kan tidak tahu bahwasanya itu saldo bohongan gitu. Yang kedua, itu seperti penarikan dana, terus kita kalau binary option itu kan investnya begini. Jadi kalau grafik posisinya ada di sini. Nah, 1 menit bahkan sampai 5 menit ke depan, kita harus tahu nih pergerakan grafiknya ke arah mana, ke arah atas atau ke arah bawah. Nah, itu bahkan dari beberapa korban juga, itu ada yang sekali klik, misalnya dia 1 menit ke depan nih, sekali klik itu aplikasinya ngeklik 6 kali. Jadi dia cuma ngeklik sekali, itu open posisi sekitar 10 jutaan, itu aplikasi ngeklik 6 kali. Jadi korban ini loss sampai 60 juta dalam waktu 1 menit. Nah, begitu. Jadi sebenarnya tujuan awal kami pertama kali melaporkan Ika ya, Indra Kents yang udah ditahan, itu memang pertama saya pribadi ini karena emosional. Saya
dari awal memang tidak terlalu begitu apa ya namanya, tidak terlalu memikirkan duit yang lossnya. Tetapi saya sendiri memikirkan bagaimana ini seorang influencer dengan followers banyak, dengan subscribers banyak, dengan sadar mempromosikan ini di YouTube, dan bahkan masuk TV. Nah, saya sendiri kenapa tahu itu karena saya juga mempunyai beberapa teman afiliator juga. Jadi saya bertanya ke dia, apa sih keuntungan afiliator dan member? Karena para member ini tidak tahu bahwasanya antara afiliator dan member itu ada perbedaan. Karena instrumen yang kami gunakan kan sama, gitu kan. Nah, kemudian afiliator ini menjawab bahwasanya keuntungannya gampang. Kita cuma cari member, habis itu nanti total kekalahan member itu buat kita. Nah, dari situ saya sadar bahwasanya ini untuk apa mereka selama ini mengasih edukasi, memberikan edukasi, padahal di sisi lain mereka mengharapkan membernya loss, gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ini momentum bersama buat para korban ya. Kalau saya pribadi memang saya mengakuin saya salah. Karena ya mungkin minim literasi atau mungkin saya bahkan malas untuk meriset. Tapi di sisi lain saya minta kepada pihak pemerintah. Ini kan dengan sadar mereka mempromosikan ini gitu loh Pak. Kenapa oke, memang dari SWI, dari Bapepti memang memblokir. Tapi kenapa dibiarkan gitu Pak? Kan kita tahu nih bahwasanya efek yang mereka share ini kan terlalu banyak. Mungkin dari pihak para korban juga mungkin memang ada beberapa yang minim literasi juga termasuk saya. Bahkan di luar sana, bahkan sampai sekarang aja masih ada yang main karena nggak tahu gitu Pak. Itu, jadi memang ini momentum bersama untuk kita belajar bersama. Termasuk dari para korban, dari pihak pemerintah. Memang kami sangat menyayangkan kenapa ini dibiarkan gitu. Memang oke, sudah diblokir, tapi dengan terang-terangan mereka di YouTube, masuk TV gitu. Itu kenapa nggak dipanggil dari awal? Mungkin dari tahun 2019 ketika itu diblokir, kalau dipanggil itu mereka bilang stop, mungkin banyak sekali korban yang tidak menjadi korban. Tapi karena ini mungkin dibiarkan, mereka dengan asiknya nge-share semakin lama berteman dengan selebritis, masuk YouTube, dan para korban itu kan kalau melihat influencer ini trust-nya semakin tinggi. Gitu. Nah, itu sih yang sangat sayangkan. Tapi kalau kita saling menyalahkan di sini tidak ada titik temunya gitu. Tapi dari pengalaman yang sangat mahal ini, mari kita bersama belajar bahwasanya ini momentum kita untuk sama-sama belajar gitu. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rob Situmorang tadi ya. Ini pengalaman dan juga mungkin sharing begitu ya Bapak-bapak ya. Kebetulan sebelum adanya penangkapan Doni Salmanan, Indra Kents gitu ya, dan binary option tadi itu belum ada penindakan, ini saya pribadi Pak gitu, sempat ditawarin sama temen, dia bilang saya punya perusahaan binary option baru mau masuk nih bulan Maret depan gitu, kita baru mau soft launching. Bisa nggak jadi afiliatornya saya Pak, sempat ditawarin jadi afiliator, untung nggak jadi, kalau nggak saya ikutan kayak ini ditangkap juga lagi. Oh binary option tuh apa contohnya? Oh iya Binomo, Quotex, apa bla bla bla, itu loh yang Indra Kents yang ini. Terus nggak lama bulan Februari apa ya dilakukan penangkapan, terus teman saya WA, nggak jadi Prin, nanti deh ternyata lagi banyak yang ditangkepin nih justru. Itu tadi saya pun mungkin walaupun sebagai jurnalis gitu ya, memang melihat oke deh dari Bapepti dari apa blokir gitu ya, tapi tidak ada penindakannya. Sedangkan kalau saya baca gitu ya, misalnya pemerintah Australia sejak tahun 2019 atau 2020 dengan tegas melarang masuknya perusahaan atau bisnis pre-option di sana gitu. Karena memang banyak mungkin nanti kerugian dari masyarakat gitu ya. Apakah memang penindakannya belum tegas atau memang kadang hukum sama booming duluan boomingnya gitu, udah booming dulu baru nih oh ini sesuatu yang baru, bagaimana nih pemerintah untuk menindaknya, mungkin ditanggapi Pak, karena memang biasanya selalu duluan gitu kan antara nipuan dengan tindakan hukum ataupun status hukumnya seperti apa begitu. Tongam atau Pak Xiaoming? Iya, terima kasih ini Pak Situmorang. Jadi tadi juga memang mengakui bahwa beliau ini bersalah katanya karena tidak riset. Tetapi memang kita lihat ya, Satgas Waspada Investasi itu menghentikan kegiatan Binomo itu 2019 ya. Baru mencuat sekarang 2022. Apa yang menjadi pelajaran di sana sebenarnya
kita berupaya untuk memblokir dan mengedukasi masyarakat, tetapi masyarakat kita minta juga jangan menunggu orang lain mengedukasi kita. Riset itu sangat penting. Pada saat orang masuk ke binari, nggak ada salahnya kita melihat binari ini ada nggak izinnya. Terus kalau kita lihat contohnya dia seperti perjudian ya tadi ya, kita yang ini perjudian, ini adalah trading berkedok perjudian berkedok trading. Jadi kita menebak satu harga aset, naik dan turun pada jangka tertentu, kemudian kita menang. Kalau menang dikasih 50%, kalau kalah habis. Dari situ aja sebenarnya kita sudah sadar bahwa ini nggak benar. Itu Pak Situmorang. Jadi kalau tadi memang ada konsen mengabaikan, menurut saya sih memang karena apa? Ini kita tidak tahu sebenarnya bagaimana mereka itu beroperasi di sana. Mereka melakukan trading, pelatihan di YouTube. Alangkah baiknya ya para korban ini segera melapor ke polisi pada saat itu kan gitu. Karena kita dari Satgas sudah mengumumkan, memblokir seperti itu. Tapi benar tadi tidak saling menyalahkan ya. Artinya di sini yang bisa kami lakukan, kita tidak mungkin melakukan edukasi ke satu persatu masyarakat, tidak mungkin. Kemudian juga kami sangat mengharapkan masyarakat yang jadi korban atau melakukan menjadi dirugikan oleh satu entitas, jangan didiamkan. Segera lapor ke polisi. Lapor ke polisi. Seperti itu. Jangka waktu antara 2019 blokir sampai 2022, ini diindikasikan yang benar ini ada yang untung sehingga nggak lapor. Itu tadi. Ibu juga tadi udah untung kan, tapi akhirnya rugi. Pada saat ibu tadi masuk ke binari ya, ini harapan kita ya, harapan kita. Harusnya kita sadari bahwa itu nggak benar. Pada saat kita menyadari nggak benar, ya lapor. Atau paling tidak lapor lagi ke kami bahwa ini masih jalan loh. Kita akan tetap lakukan. Nah, sama contohnya ya, saya nggak tahu ya ini pengabaian ini kalau Bapak Ibu ke kami Satgas Waspada Investasi ya, melaporkan saat ini ada investasi legal, kami habisi. Benar, serius loh. Di mana pengabaiannya? Nggak ada kita dapat informasi. Kita blokir, kemudian dia jalankan, ya nggak mungkin kita periksa itu memang semua ya. Kecuali kalau masyarakatnya lapor lagi. Ribuan kita blokir saat ini. Ribuan blokir. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan peran serta masyarakat sebenarnya Pak Situmorang. Jadi mari kita bersama-sama mendidik masyarakat kita kalau ada yang menemukan investasi ilegal, walaupun masih untung, laporlah ke kami. Supaya kami hajar. Seperti itu aja. Jadi mohon masyarakat juga di sini, ciri-cirinya sangat jelas tadi. Tidak ada legalitas, nggak logis, laporkan ke kami. Jangan malah diikuti. Ini terima kasih nih pengalaman Pak Situmorang dan kami sangat mendorong para korban ini memang makin banyak mengumpul untuk lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kegiatan-kegiatan ini nggak boleh ada di Indonesia. Kalau Australia memang sama seperti kita sebenarnya. Bapepti sudah melarang binary option. Adalah ilegal. Tetapi masyarakat kita ikut karena apa? Nggak baca. Nah ini. Kalau nggak baca masyarakat kita, ini yang kita didik. Kalau mau investasi baca dulu lah. Kan gitu, supaya jangan dirugikan karena uang kita seperti itu. Cek legal dan logisnya. Memang edukasi ke masyarakat perlu kita gaungkan terus, termasuk nanti bantuan dari Pak Situmorang, Ibu juga nanti. Baik, kasih Pak Sunuk ingin menambah ya. Tadi kalau dari yang saya sampaikan mungkin akan terkesan, waduh kalau gitu kalau investasi mesti hati-hati sekali, jadi lebih baik menabung. Poin saya bukan gitu. Sebetulnya setiap orang itu kan memiliki hasrat keinginan di dalam berapa tingkat resiko yang dia bisa ambil, dan itu kita hargai. Justru menurut saya seperti mas-mas ini, kaum muda yang memang memiliki hasrat untuk mendapatkan keuntungan, berani mengambil resiko, salurkan hasrat dan keinginan tersebut di dalam media yang sudah resmi. Contohnya di pasar modal. Di dalam pasar modal, apabila Bapak Ibu membeli saham dengan pendekatan teknikal, misalkan bukan jangka panjang, itu sebetulnya mirip juga. Harus ada ilmunya, harus memahami fundamental, tetapi yang pasti tidak ditipu. Resiko yang Anda ambil adalah resiko yang memang berdasarkan pemahaman Anda secara sadar, bukan karena ada kong kali kong dari pihak di sana-sana yang mencoba menipu. Itu yang sangat penting. Jadi dalam kesempatan ini saya selalu menyampaikan bahwa dari Kadin bahwa
Investasi itu sesuatu yang sehat, sesuatu yang bagus, sesuatu yang diperlukan untuk negara ini maju. Tetapi disalurkan lewat lembaga-lembaga yang resmi dan legal oleh pemerintah. Nah, yang menarik memang tadi disampaikan oleh Masim bahwa sepertinya pemerintah atau regulator ini terlambat. Trennya sudah di depan, tetapi terlambat di dalam mengantisipasi. Memang kenyataannya memang seperti itu, Mas. Justru peran kita semua di sini, bagaimana sambil regulator itu mengambil waktu, kita juga harus menjadi investor yang pandai dan cerdas. Kalau memang ingin memiliki indikasi penipuan, ya jangan diikuti. Tidak perlu nunggu pengumuman resmi dari OJK, dari Bapepti, dari kepolisian bahwa ini ilegal. Tidak perlu. Pemahaman kita bisa. Memang namanya kriminal tuh akan selalu di depan, memang dia cepat gitu. Itu Mas, karena kenapa saya menyampaikan ini sebetulnya persis dengan apa yang terjadi dengan pinjaman online yang ilegal. Kita tahu kenapa kok polisi tidak bisa menangkap. Karena memang payung hukumnya tidak cukup kuat untuk polisi melakukan tindakan antisipatif. Itu kenyataan, kita negara hukum. Nggak bisa semua yang nggak sesuai dengan keinginan polisi, tangkapin, nggak bisa. Itu kenyataan. Nah, oleh karena itu yang dilakukan oleh masyarakat kita semua termasuk OJK adalah edukasi. Jadi ini dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa investasi itu sesuatu yang bagus, bukan sesuatu yang dihindari, hanya disalurkan melalui lembaga-lembaga yang resmi. Demikian. Baik, terima kasih Pak Sunuk. Selanjutnya mungkin Pak Sihombing ingin menambahkan juga tadi ya. Saya juga sekaligus mau menanyakan gitu ya Pak ya. Ternyata afiliator ini punishment-nya bukan hanya secara sosial begitu ya. Karena mungkin karena dengan terang-terangan mempromosikan sesuatu yang ilegal, makanya akhirnya ditindak juga. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih untuk menindaklanjuti tadi pertanyaan dari Pak Situmorang ya terkait dengan binomo. Saya sendiri juga korban, tapi ya emang sengaja mau jadi korban. Awalnya begitu kami mengetahui bahwa di masyarakat binomo ini sudah rame, ya kemudian ada perintah waktu itu dari Kasubdit saya agar dilakukan penyelidikan. Ya di sisi lain kan kita belum tahu permainannya seperti apa. Akhirnya kami diperintahkan untuk ikut main. Ya kita kan harus ikut main biar tahu posisi perkaranya seperti apa. Nah ketika kami main, download aplikasi, kemudian disuruh top up uang untuk dimainkan kan seperti itu. Nah, ketika kami top up dana kok masuk ke rekening PT. Nah, berarti ini PT ini afiliator kan? Kami menduga seperti itu. Ternyata setelah kami telusuri, PT ini bukan afiliator, melainkan dia exchanger. Nah, apa sih perbedaannya exchanger dan money changer? Kalau money changer kan kita nukar uang di dalam negeri. Dari rupiah kita keluarkan dolar. Tapi kalau exchanger itu bisa kita kirim uang rupiah, kemudian nanti sampai di luar negeri udah berbentuk dolar seperti itu. Jadi dia di-compact mata uang asing. Nah, ketika kami ketahui bahwa ini adalah exchanger, nah karena waktu itu kan kami masih penyelidikan, tidak bisa melakukan pemanggilan karena belum penyidikan kan. Nah, tiba-tiba sudah banyak warga yang melaporkan. Nah, dengan adanya laporan itu kemudian langsung ditindaklanjut, langsung ditangkap. Jadi kami ya selama tidak ada laporan dari masyarakat ya kami agak susah bertindak. Seperti itulah. Jadi kami sangat berharapkan laporan dari masyarakat. Seperti itu. Makasih Bu. Ya baik, terima kasih Pak Sihombing. Kemudian tadi menyangkut exchanger. Ini kalau tidak salah ada salah satu aplikasi exchanger Indodax itu termasuk nggak ya Pak ya? Mungkin Pak Tongam? Mengenai exchanger kripto ya. Ini kripto, kalau tadi kita bicara binari itu judi berkedok trading, terus robot trading itu money game berkedok trading. Kalau ini exchanger mengenai kripto, ini beda lagi. Jadi saat ini kripto ya Bapak Ibu, koin, bitcoin, kemarin Anang menerbitkan ASIC token, yang nggak ASIC kan gitu kan, ASIC namanya tapi nggak ASIC hasilnya. Ini adalah kripto, saat ini ada 18 exchanger yang merupakan lembaga untuk mempertukarkan. Kalau Bapak Ibu punya koin atau mau beli Bitcoin bisa melalui exchanger itu. Jadi berbeda. Berbeda binary option judi, berbeda robot trading, money game robot trading, berbeda dengan kripto. Nah, kalau kripto ini Bapak Ibu juga ya, kita sampaikan kripto ini adalah aset virtual yang berisiko tinggi. Berisiko tinggi. Saya katakan harganya sangat fluktuatif. Pagi, contohnya Bitcoin Pak, Bu.
November 2021 harga satu Bitcoin itu 970 juta satu Bitcoin. Sekarang harganya berapa, Bu? 500 sampai 600 juta. Hilang sampai 400 juta, kan gitu kan? Oleh karena itu masyarakat yang ingin investasi di kripto, pahami dulu risikonya. Jangan sampai nyesek gitu. Sakitnya tuh di sini kan. Kita lihat ASIC token. Bapak, Ibu mungkin kenal Anang kan? Yang mengeluarkan ASIC token. Pada saat listing tanggal 3 Maret 2022 harganya Rp76 satu token. Sekarang berapa, Bu? 13, hilang 85%. Ibu-ibu yang uangnya tadi untuk belanja yang masuk ke sana harus rela kehilangan 85%. Karena apa? Karena kita tidak sadar bahwa toko itu tidak selalu menguntungkan kita. Ketokohan seseorang itu tidak membawa keuntungan bagi kita tentunya. Kita harus tahu mengelola risikonya. Ibu-ibu yang menjadikan pemiliknya ini jadi tokoh, ya korban saat ini. Yang menanamkan 10 juta jadi 2 juta uangnya. Hilang 8 juta. Bagaimana? Makanya kami minta kepada Bapak Ibu yang ada di mall ini, investasi kripto boleh Bapak lakukan di belakang sepanjang Bapak Ibu tahu bagaimana berdagang, dan sehingga pada saat harga turun kita sadar kita rugi, pada naik kita untung. Jadi jangan sampai menyesal gitu. Itu beda kripto. Ya, terima kasih Pak Tongam. Jadi kita memang menariknya di sini kita membahas gitu ya Pak ya, jenis-jenis investasi yang sedang marak gitu ya. Semua kalau kita lihat tadi berbasis aplikasi, entah yang tadi cryptocurrency gitu ya. Kemudian ada binary option, apalagi tadi kita bahas robot trading, terus pinjol ilegal, apalagi tadi iklan bodong gitu ya, aplikasi iklan ini semua menggunakan aplikasi, dan itu yang lagi tren banget sekarang gitu. Kemudian lagi saya bahas exchanger ini yang tadi Indodax itu memang untuk khusus cryptocurrency. Nah, yang saya tahu nih Pak, kalau Indodax sudah ada izinnya ya Pak ya dari Bapepti, masuk juga ke komoditi. Betul tidak Pak? Tapi belum dipajakin. Nah, ini transaksinya ada ribuan triliun. Apakah kalau yang termasuk legal itu harus semuanya dikenakan pajak Pak dengan nominal yang besar? Ya, kripto itu termasuk komoditi. Komoditi ya, termasuk komoditi. Komoditi tidak berwujud. Masalah pajak memang ya kita sebagai warga negara yang punya penghasilan ya harus pajak lah kan gitu kan. Itu. Oke. Jadi harusnya dipajakin gitu ya Pak ya. Tapi kalau sampai sekarang Indodax itu sudah kena pajak belum sih Pak? Wajib kena pajak belum sih Pak? Iya, saat ini kan sudah ada peraturan yang mengatur mengenai PPh dan PPN terhadap kripto sudah ada. Jadi itu harus kita turuti. Ini Pak Suni mau menambahkan? Jadi Menteri Keuangan baru minggu lalu saya rasa mengeluarkan peraturan terkait PPh dan PPN terkait beberapa barang dan jasa yang harus terkena PPN. Nah, termasuk di dalamnya itu adalah produk-produk baik itu kripto maupun transaksi di dunia fintech lending itu juga terkena PPN. Jadi sebetulnya menurut saya ini sesuatu yang sehat ya, kita dari Kadin melihatnya bahwa setiap kegiatan usaha itu ya harus taat kepada peraturan yang berlaku termasuk dalam hal pembayaran pajak. Nah, salah satu angle kenapa tadi kita bilang harus masuk ke yang legal, salah satunya adalah untuk membantu penerimaan negara. Tetapi dari sisi lain, dari sisi kepastian hukumnya juga tahu bahwa investasi yang dilakukan ini meskipun resiko tinggi, tetapi tidak dibohongin. Semuanya transparan. Kalau memang resiko tinggi, ada resikonya. Nah, artinya jangan sampai masuk kepada yang penipuan. Karena kalau penipuan dia tidak kena pajak, ya kan? Dia tidak ada bayar pajak. Dan kalau sudah tidak ilegal, siapa yang akan melindungi hak dari konsumen? Jadi itu yang penting. Resiko tinggi kalau memang itu secara sadar diambil ya itu memang resiko, tapi bukan ditipu. Itu yang penting. Ya. Baik, terima kasih nih Pak Sunu penjelasannya. Kalau yang ilegal udah jelas, kalau ilegal mau bayar pajak mana udah jelas-jelas ilegal. Tinggal masalah pengaduannya kemana. Kalau yang sudah legal sekarang sudah wajib gitu ya Pak ya, sudah ada kemarin di rilis begitu ya untuk terkena pajaknya. Nah, selanjutnya tadi karena kita sedang membahas macam-macam jenis penipuan gitu ya, saya mungkin mau minta penjelasannya juga Pak Tongam gitu ya ke warga Bekasi di sini yang lagi nonton, pengunjung dari Blue Plaza mengenai persoalan Ponzi. Ini kan sebetulnya Ponzi tapi banyak gitu macamnya gitu. Berbagai macam modusnya, nggak taunya Ponzi gitu, member get member. Nah, ini sebetulnya sudah ada dari tahun 1920 begitu. Tapi sampai sekarang memang selalu ada. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Iya, memang ini Ponzi ini sejak lama sudah ada ya. Dan salah satu ciri khas dari investasi bodong adalah melakukan skema Ponzi, pasti. Member get member. Kalau kita lihat
member get member itu sebenarnya dalam industri multi level marketing ya, perdagangan itu sah-sah saja sepanjang mendapatkan surat izin usaha penjualan langsung. Di mana kita akan dapat bonus kalau semakin banyak barang yang kita jual. Itu perdagangan yang benar. Jadi kalau umpamanya kita menjual barang banyak, bonusnya banyak kita terima. Tetapi di skema Ponzi adalah semakin banyak orang yang kita tipu, semakin banyak bonus kita. Gak ada barang yang dijual. Karena memang penipuan inilah yang menjadi dasar. Dan skema Ponzi akan berjalan terus sepanjang masih ada orang-orang masuk baru. Untuk membiayai yang lama. Gali lubang tutup lubang. Cepat atau lambat dia akan habis. Tak, pada saat peserta baru tidak ada, dia akan tutup. Karena apa? Karena tidak ada sumber lagi. Gitu. Contohnya, kita diminta deposit 100 juta. 1% per hari. Kan gitu. Selama 100 hari kan masih uang kita kan? Pada saat kita dikasih pada hari ke-10 terus, karena kita dikasih kan kita kan top up 1 miliar. Dikasih lagi. Padahal uang kita itu, kemudian kita diminta untuk rekrut. Jadi intinya skema Ponzi adalah ini yang selalu dilakukan oleh para pelaku investasi legal, di mana kita diminta untuk merekrut orang masuk ke investasi itu dengan memberikan bonus kita. Padahal nggak ada barang yang diperdagangkan, nggak ada jasa. Oke, itu tadi mengenai skema Ponzi, get member, sampai nanti yang paling bawahnya akhirnya nggak dapat untung lagi. Nah itu biasanya tuh kurun waktu di tahun kedua ya Pak ya rata-rata? Ya itu memang nggak pernah lama sekali sebenarnya 2 tahun seperti itu. Karena orang akan sudah melihat dan semakin banyak. Seperti contohnya Bapak Ibu kenal mungkin Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Depok beberapa waktu lalu. 10% per bulan. Di mana kita merekrut orang juga dikasih uang. Bagaimana mungkin 10% per bulan nggak ada kegiatannya? Tukang bubur loh. Tukang bubur tidak tamat SD. Tapi dia master MBA. Master bubur ayam katanya. Itu. Jadi itu masalahnya. Dia memberikan 10% per bulan. Orang yakin. Padahal dia jual bubur. Nah ini seperti ini yang memang harus kita hindari ya. Oke, baik, terima kasih Pak Tongam. Kemudian tadi Masnya di sana, saya lupa tadi Masnya mau nanya juga ya. Boleh perkenalkan Mas? Baik, perkenalkan saya Bani Putra dari Mitra Polisi, Sahabat Polisi Indonesia Kota Bekasi. Saya ingin sharing dan sekaligus bertanya. Menarik sekali untuk tema hari ini, waspada penipuan investasi. Di 2020, saya pernah bermain binomo. Awalnya menang, tapi loss mulu. Akhirnya saya tobat. Nah, di akhir-akhir ini ada lagi. Tadi sudah dikatakan sama Bapak bahwa ada yang namanya cryptocurrency. Ini yang sedang merekrut saya. Ada 2 Pak, ada 2. Jadi mereka berkedok seperti trading, menggunakan komoditi. Mereka mempunyai currency yang namanya Tron, yang diperjualbelikan. Lalu yang kedua komoditi emas, memperjualbelikan emas. Nah, kalau Bapak bilang cek 2L-nya, legalitas dan logiknya. Legalitasnya, mereka selalu menjual bapepti, Pak. Surat izinnya, segala macamnya. Sampai yang satunya lagi, yang currency itu, dia melakukan home sharing ke saya. Membawa tokoh-tokoh untuk merekrut. Nah, pertanyaan saya, semudah apa sih bapepti itu mengeluarkan izin kepada perusahaan-perusahaan tersebut? Saya sampai sudah mau buka rekening, hampir saja melakukan investasi, tapi di bulan Februari perusahaan ini yang berinisial R dibekukan oleh Bapepti. Langsung saya, wah untung nih belum ikutan gitu. Apa namanya Pak? Rechain ya? Apa? Chain. Apa namanya? Royal Q? Boleh disebutnya Pak? Ya. Rifan Pak. Rifan? Ya. Oh. Rifan Finansindo. Ya, jadi email saya nggak saya gubris karena keburu. Jadi ada sales marketing mantan Rifan pindah ke yang lain, dia langsung nge-share, Pak jangan ke sana, ke saya aja gabungnya. Yang di sana dibekukan loh. Nah, jadi seperti itu. Tapi ketika saya melihat kejadian seperti itu, jadi saya malah nggak mau gitu. Hampir dalam 1 minggu itu 2-3 kali ditelepon untuk gabung. Pertanyaannya tadi, pertama, segampang apa sih Bapepti itu mengeluarkan izin? Yang kedua,
bisakah dari kepolisian, khususnya cyber, membatasi nomor telepon abal-abal untuk menelpon orang lain? Karena ketika kita telepon, ada aplikasi yang namanya Get Contact, Pak. Kita cek langsung spam. Wah, saya udah nggak mau ngangkat, gitu. Tapi kami merasa terganggu hampir setiap hari itu ditelepon dengan nomor yang berbeda, perusahaan yang sama. Itu aja sih Pak. Jadi segampang apa sih Bapepti itu mengeluarkan izin, terus pihak cyber bisa nggak menindak telepon-telepon gelap itu? Terima kasih Bu. Tadi dengan Mas siapa? Bani Putra Bu. Bani Putra. Dari SPI Kota Bekasi. Oke, makasih. Mungkin boleh ditanggapi? Iya, terima kasih Pak Dani Putra. Bapepti sangat kuat sebenarnya. Pemberian izin perdagangan berjangka komoditi itu melalui beberapa proses yang sangat ketat tentunya. Tetapi di dalam setiap institusi ini kan ada orang-orang nakal di dalam ini. Pasti ada orang nakal ini bikin fraud kan gitu kan. Ini yang merusak industri sebenarnya. Jadi bukan lembaganya, bukan otoritasnya, tapi orang-orang di dalam ini. Oleh karena itu tadi perusahaan ini memang dibukukan ya. Jadi tindakan tegas dari Bapepti itu ada di situ untuk melindungi masyarakat. Karena apa? Karena mereka melakukan perdagangan berjangka komoditi tidak sesuai dengan ketentuan. Itu yang dilakukan. Kalau bisa kita katakan, karena di Satgas Waspada Investasi itu Bapepti menjadi anggota. Dan kita sadari, mereka kuat. Jadi pemberian izin kuat. Di mana-mana kejahatan itu pasti ada orang-orang dalam yang memang membuat kerusakan. Inilah yang terjadi di Rifan itu. Jadi orang-orang dalam ini ditindak oleh Bapepti, tidak boleh beroperasi. Seperti itu Pak. Oleh karena itu kami juga sangat senang Bapak Ibu kalau ada masalah mengenai perdagangan berjangka segera lapor ke Bapepti. Pasti ditindak Pak. Itu Pak. Pak Sihombing mungkin ingin menambahkan? Ya, saya menjawab tadi yang terkait bisa nggak kira-kira cybercrime untuk melacak keberadaan mereka, kira-kira seperti itu kan. Nah, pengalaman kami menangani perkara pinjol mungkin modusnya sama. Jadi ketika para peneror ini meneror para peminjam dengan kata-kata yang kasar, kalimat-kalimat yang kasar sehingga si peminjam ini merasa nggak nyaman. Nah, pada saat kami melakukan penggerbekan terhadap kantor pinjol itu, ternyata mereka menggunakan alat berupa simbok namanya. Nah, kalau simbok ini di luar negeri peredarannya ini udah diawasin, udah diatur. Tapi kalau di Indonesia belum diatur peredaran simbok. Dan simbok ini sebenarnya digunakan untuk jual beli pulsa. Tetapi oleh para pemain-pemain itu disalahgunakan. Nah, mereka menggunakan itu dengan cara apa ya? SMS blast namanya. Yang sekali enter itu SMS terkirim 1000. Nah, kalau kita jawab nggak dibalas sama mereka itu. Nah, dengan menggunakan alat itu simbok tadi. Nah, begini, kalau kita beli kartu baru, itu kan nggak bisa aktif. Dia aktif ketika kita registrasi dengan menggunakan data, KK dan NIK. Nah, para pemain ini pada saat registrasi kartu itu dengan menggunakan data orang lain, nggak tahu mereka dapat dari mana itu. Ada ribuan kami temukan kartu, bahkan berkarung-karung waktu kami menggerebek kantor pinjol. Semua kartu itu udah terregistrasi dengan menggunakan data orang lain. Makanya ya kami kesulitan untuk mengetahui di mana keberadaan mereka. Karena kartu itu begitu mereka gunakan, dibuang. Digunakan, dibuang. Seperti itu, terima kasih. Oke. Pak Sihombing nih, terkait simbox tadi ya, itu kan yang untuk memblas SMS gitu ya. Ini kan banyak disalahgunakan. Biasanya rata-rata penipuan itu menggunakan simbox. Mereka menggunakan simbox itu. Nah, untuk izinnya sendiri di Indonesia bagaimana untuk pembelian simbox itu? Siapa yang boleh memiliki simbox itu? Kalau di Indonesia belum diatur sama sekali. Tetapi kalau di luar negeri kayak di Cina, di negara lain lah, karena banyak disalahgunakan orang, akhirnya peredarannya diatur. Kalau di Indonesia belum, mungkin ya ke depan harus diatur lagi itu. Seperti itu.
Pak Tongam nih terkait tadi untuk regulator gitu ya. Siapa sih Pak sebetulnya yang mungkin bisa membuat peraturan mengenai penggunaan SIM box di Indonesia? Kalau contoh tadi di China karena banyak penyalahgunaan sudah diatur gitu. Nah sekarang kan di Indonesia ini masyarakat populasinya besar dan SIM box ini selalu digunakan untuk penyalahgunaan begitu. Kapan kira-kira ini akan dibuat peraturannya? Ini saya nggak tahu ya, tapi yang pasti saat ini kita bekerja dengan operator sebenarnya. Operator seluler juga memang harus memahami seperti blasting SMS itu, kalau memang tujuannya untuk penipuan itu mereka bisa membantu untuk tidak melakukan blasting seperti itu. Yang terjadi benar tadi Kabupaten Siombing, mereka punya ribuan kartu SIM tapi terregistrasi semua. Nah ini kan memang niat jahat mereka mendapat dari mana data-datanya. Kalau dia terregistrasi berarti operator kan menganggap itu legal. Seperti itu, sehingga bisa dilakukan. Yang pasti adalah kalau kita mendapat SMS, WA mengenai investasi, Bapak Ibu jangan percaya. Cek dulu benar nggak ke otoritas. Itu aja sebenarnya. Jadi jangan tiba-tiba contohnya pinjol. Pinjol itu nggak boleh melalui SMS atau WA. Setiap pinjaman online yang dapat Bapak Ibu melalui SMS, WA pasti legal. Jangan link, jangan klik. Akan sangat berbahaya. Oleh karena itu kewaspadaan kita. Jangan sekali-sekali link dibuka kalau kita nggak yakin itu legal seperti itu. Nah, saya mau bicara mengenai pinjol tadi ya. Pinjol ini memang dibutuhkan masyarakat. Pinjol yang legal ya. Pinjol yang legal. Karena apa? Karena membantu masyarakat kita untuk memenuhi dana yang tidak bisa dilayani sektor keuangan formal. Pergi ke bank tidak dapat dana, ke perusahaan pembiayaan enggak, ke pergadaian tidak ada barang yang dijaminkan, ada alternatif pinjaman online. Saat ini ada 102 perusahaan pinjaman online yang legal, yang berizin di OJK. Tetapi akan menjadi masalah masyarakat kita sengsara kalau masuk ke pinjol ilegal. Pinjaman sangat mudah, hanya dengan fotokopi KTP, foto diri, tapi bunganya tinggi, fee-nya tinggi, jangka waktunya rendah. Kita pinjam 1 juta yang ditransfer hanya 600.000, bunganya bisa 3% per hari, jangka waktunya hanya 5 hari. Bagaimana mungkin kita bayar hutang 5 hari? Gajian kita sebulan sekali. Ini yang perlu kita sadari. Dan salah satu ciri utama dari pinjol ilegal adalah mereka itu selalu meminta kita untuk mengizinkan semua data dan kontak di HP bisa diakses. Malapetakannya di situ. Pada saat kita sudah memberikan ke mereka semua data kita tinggal nunggu saja diteror. Dan bukan hanya kita yang diteror, semua kontak HP itu diteror. Oleh karena itu masyarakat diminta kalau mau minjam online, pinjam hanya pada 102 itu. Ada daftarnya di website ojk.go tadi. Di luar itu Anda sengsara. Pak Tongam tadi membahas soal pinjol gitu ya. Jangan sampai ini minjam yang pinjaman ilegal yang tidak terdaftar. Nah Pak, kalau sudah terlanjur jadi korban, ini kalau nggak salah gitu ya, udah terlilit bunganya udah sampai melintir banget gitu ya. Sebagai korban pinjol ilegal ini boleh ya melapor ke kepolisian dan juga tidak harus membayarkan bunga ataupun pinjaman yang sudah dilakukan sebelumnya. Gimana Pak? Ya namanya hutang harus dibayar ya Bapak Ibu ya. Hutang harus dibayar ya. Jadi Bapak Ibu tadi kalau minjam jangan di ilegal. Tapi kalau Bapak Ibu atau masyarakat yang sudah terlanjur minjam di pinjol ilegal, kami minta jangan menyakiti diri sendiri lah. Jangan menyiksa diri sendiri. Tipsnya adalah yang pertama, laporkan ke kami, Satgas Waspada Investasi melalui email waspadainvestasi@ojk.go tadi, kita akan blokir dan kita umumkan ke masyarakat. Itu pertama. Yang kedua, jangan coba-coba meminjam lagi untuk menutup utang lama. Gali lubang tutup lubang. Jangan coba-coba. Karena pada saat kita gagal membayar pinjaman pertama, pinjaman kedua pasti akan gagal. Karena apa? Dia akan membujuk kita, Pak, Bu, pinjam dari B saja. Kalau kita ikuti, akan menjadi sangat banyak. Bayangkan, ada seorang ibu yang meminjam dari 141 pinjol ilegal. Dia hanya menikmati sekitar 10 juta, tapi utangnya ratusan juta. Karena gali lubang tutup lubang. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau sudah menghadapi teror, hadapi dengan yang pertama, blokir semua nomor kontak. Blokir. Ada ribuan, blokir. Dan yang kedua, beritahu ke semua nomor kontak di HP kita untuk mengabaikan setiap penagihan itu. Karena apa? Karena semua nomor kontak kita ada 1.000 orang, 1.000 ditagih.
blasting semua agar mengabaikan itu. Kemudian lapor polisi tadi. Jadi ini kalau sudah dapat teror, Bapak Ibu, teror intimidasi itu adalah tindak pidana, dugaan tindak pidana, perbuatan tidak menyenangkan. Oleh karena itu harus lapor polisi. Baik, terima kasih Pak Tongam. Jadi Pak Sihombing ini kalau misalnya melaporkan ini yang bisa dikenakan pidana apakah tadi karena pinjaman ilegalnya, kemudian terornya juga begitu Pak yang akan diproses? Terima kasih Bu. Sampai sekarang itu kami masih membuka posko di Bareskrim lantai 5 khusus korban pinjol dan korban robot trading. Nah, kalau untuk pinjam-meminjam sebenarnya Bu, itu perdata. Tetapi cara mereka pengusaha ini memberikan pinjaman itu ya nggak benar. Mulai dari mereka membuka badan hukum, contohnya badan hukum yang mereka gunakan adalah koperasi. Nah, pada saat mereka membuat badan hukum ini nggak benar, ngarang-ngarang semua. Yang awalnya mereka meminjam data orang. Nah, data orang ini dibawa ke biro jasa. Kemudian nanti biro jasa membawa ke notaris. Nah, setelah notaris kan minta tanda tangan pemilik data. Nah, pemilik data ini dibayar, dikasih uang. Setelah dikasih uang, jadilah ditandatangankan, terjadilah akte pendiriannya itu. Setelah akte pendirian jadi, kemudian akte pendirian ini kan dikirim ke Kemenhukam untuk pengesahan. Nah, setelah dari Kemenhukam turun, udah jadi dong badan hukumnya. Nah, setelah jadi badan hukum, kemudian orang-orang yang terdaftar sebagai manajemen atau pengurus di koperasi itu dipanggil lagi untuk dibawa ke bank. Nah, ke bank itu hanya untuk buka rekening. Setelah dibuka rekening, rekeningnya diambil, ATM-nya diambil, PIN-nya diambil, udah disuruh pulang dikasih duit. Kemudian baru mendaftarkan aplikasi ke Play Store. Baru mereka main. Jadi pada saat bermasalah, ya kami panggil semua ini pengurus-pengurus yang ada di koperasi ini. Begitu kita panggil, lah saya nggak tahu Pak kalau saya ketua di situ. Begitu jawabannya. Saya nggak tahu Pak aktivitas yang mereka lakukan itu. Lah kok bisa kan kami gituin? Ya waktu itu saya dikasih duit, dibawa ke notaris. Begitu jawabannya. Jadi pada saat mereka membuat badan hukum itu nggak benar, ngarang-ngarang semua. Seperti itu Bu. Terima kasih. Ya, abis ini saya mau tanya ke Pak Sunu ya, nanti soal investasinya. Tapi sebelumnya satu lagi nih Pak Sihombing. Pinjaman online ilegal ini, ada nggak sih Pak, misalnya ternyata mereka melakukan konsorsium gitu. Konsorsium sebenarnya diwadahi, misalnya judi, pemain-pemain judi ada konsorsiumnya nih, kalau pinjaman online gitu. Ada nggak sih Pak yang disebut konsorsium itu? Sebenarnya nggak ada Bu. Apalagi yang pinjaman online yang ilegal udah pasti nggak ada. Tapi sekarang ini yang beredar di masyarakat itu kebanyakan pinjaman online yang ilegal. Nah, kalau yang legal itu udah pasti benar. Contohnya si A ketua di koperasi ini, pasti dia ketua benaran di situ dan dia tahu semua aktivitas yang dilakukan oleh koperasi itu. Tapi kalau yang ilegal ya itu badan hukumnya fiktif semua. Siap, terima kasih Pak Sihombing. Untuk masyarakat yang ingin melakukan peminjaman, baiknya dicek dulu begitu ya. Di OJK betul ya Pak ya, mana saja pinjaman online yang legal. Jangan sampai salah pilih ke yang ilegal. Walaupun mudah gitu ya proses peminjamannya, tapi nanti ke belakangnya bunganya ini bisa mencekik. Ada yang sampai bunuh diri ya, itu supir Bluebird waktu itu saya bacakan beritanya. Bunuh diri ngasih surat wasiatnya isinya jangan sampai minjem uang di pinjaman online ilegal. Akhirnya bunuh diri. Nah itu kan sengsara banget gara-gara kasus seperti ini harus merelakan nyawa karena pusing gitu dengan bunga yang tinggi. Nah sekarang saya mau lihat dari sisi investasinya mengenai peer-to-peer lending begitu Pak Sunu. Ini kan ada dua mata ya untuk peer-to-peer lending. Misalnya yang jadi korban, yang meminjam atau yang mungkin mau menginvestasikan dananya sebagai itu tadi, membuat perusahaan pinjaman online gitu Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak Sunu lebih baik bagaimana, jangan sampai nih investasi ke yang ilegal. Dalam konteks penipuan investasi, kalau yang selama ini yang kita tahu kan adalah pinjaman online ilegal. Jadi kita sebagai peminjam diteror untuk supaya membayar dengan bunga yang sangat tinggi. Tetapi
tidak tutup kemungkinan juga ada iming-iming untuk melakukan investasi di pinjol. Karena ini kan sebenarnya konsepnya peer-to-peer. Nah, namanya kriminal itu dia bisa bungkus dengan berbagai cara. Intinya, dia akan menjanjikan tingkat pinjaman yang tingkat bunga yang tinggi untuk pemberian pinjaman di pinjol yang seperti ini. Nah, memang kalau kita bicara yang ilegal, prinsip dari ilegal itu satu. Siapa yang akan menjamin perlindungan terhadap investasi yang dilakukan? Tidak ada. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kalau sudah namanya ilegal, hak kita sebagai konsumen itu tidak ada yang berani menjamin. Mungkin hanya karena percaya kepada si pemilik. Jadi itu yang harus dihindari, karena kalau sebagai pemberi pinjaman di fintech yang ilegal, itu menurut saya lebih parah lagi ya resikonya, karena kemungkinan uang hilang itu menjadi sangat besar, karena nggak ada yang ngatur dia ini gitu kan. Dia tidak ada yang ditakuti sama dia, ya kan, makanya dia bikin fintech yang ilegal. Jadi itu yang saya harapkan kepada masyarakat dalam konteks penipuan investasi, jangan pernah melakukan investasi apapun kalau objek sama subjeknya itu tidak legal. Demikian. Nah, Pak Suno, sekarang saya mau tanya mungkin pengalaman pribadi Pak Suno ini dari Kadin gitu ya. Jadi sebenarnya kalau tadi masyarakat sudah dikasih tahu yang ilegal gitu ya, mungkin kalau Pak Suno sendiri, jenis investasi apa aja sih yang Pak Suno lakukan dan teman-teman di Kadin biasanya mayoritas? Saya rasa gini, kita semua pasti akan melakukan investasi, ya kan? Pasti kalau investasi itu, prinsip utama investasi adalah jangan pernah menempatkan seluruh investasi Anda dalam satu produk. Bahasa Inggrisnya kerennya never put your egg into one basket, gitu kan? Pecah kepada tabungan, deposito, saham, tanah, bangunan. Jadi dipecah-pecah, Pak. Tujuannya apa? Ini kita ngomong yang legal semua, Pak. Ini semuanya legal. Kalau seandainya ada pahit-pahitnya di dalam penurunan nilai, ada sesuatu yang terjadi, Bapak tidak total loss atau tidak merugi total. Misalkan, menaruh investasi di dalam bentuk deposito lebih dari 5 miliar, misalkan. Ini hanya ilustrasi. Banknya ditutup, LPS hanya menjamin 2 miliar. Masih ada 2 miliar. Tetapi kalau seandainya 5 miliar itu adalah satu-satunya harta Bapak, kan akan sangat merugi. Nah, alangkah baiknya, di bank itu deposito hanya nggak lebih dari 2 miliar misalkan. Jadi kalau ada apa-apa, masih dibantu sama LPS. Nah, ini salah satu kiat bahwa di dalam berinvestasi harus membagi, selain legal itu udah nomor satu ya, itu credo, itu prinsip. Yang kedua adalah harus melakukan investasi secara menyebar, tidak terfokus kepada satu. Nah, mengenai mana yang paling besar, mana yang ini, biasanya kalau prinsip investasi tergantung dari pihaknya. Kalau orang yang suka mengambil resiko, ya dia lebih besar yang beresiko, misalkan main di saham. Tapi kalau orang yang suka aman, udah pensiun gitu ya, wah saya main di deposito aja, kalau ada saham untuk lucu-lucuan mungkin hanya 5% atau 10%. Nah, itu. Jadi semuanya sama-sama legal, tetapi komposisinya itu tergantung dari preferensi dan tujuan dari investasi itu sendiri, Mbak. Demikian. Baik, terima kasih Pak Suno. Jadi ya kalau punya uang, baiknya kalau mau investasi pertama cek legalnya, harus yang legal. Kemudian uangnya harus pakai uang nganggur ya, jangan sampai semua uang digunakan. Yang ketiga disebar gitu ya, di berbagai macam, hanya fokus di satu macam investasi saja. Begitu ya Pak ya. Nah tadi Pak Suno ngebahas soal pensiun. Biasanya yang pensiun ini juga menarik nih. Sering banget orang pensiun malah pada kena tipu. Mau karyawan Pertamina misalnya, atau karyawan mana yang uang pensiunnya itu kan besar sekali. Nah ini banyak orang mencari data para pensiunan gitu ya, untuk dikasih iming-iming, ditawarin bisnis nih Pak biasanya. Karena teman-teman sosial orang tua saya itu banyak banget tuh yang kena. Para pensiunan uang pensiunnya dijanjiin bisnis apa, berapa miliar, berapa ratus juta. Nggak taunya palsu gitu. Mungkin dari Pak Tongam atau Pak Silbing pernah nggak Pak menangani ini kasus-kasus penipuan yang korbannya biasanya orang-orang pensiunan begitu. Jadi nggak anak-anak muda aja nih ternyata yang sekarang lagi seneng investasi, ternyata orang pensiun yang mikir pengen punya duit malah kena korban. Silakan Pak Tongam. Iya, tentu banyak ya korban yang pensiunan. Laporan ke kami banyak. Bahkan di dalam perdagangan berjangka komoditi mereka jadi korban. Karena apa? Karena Bapak Ibu harus paham. Biasanya orang yang menawarkan itu selalu menawarkan mimpi-mimpi indah. Naik terus, naik terus. Pada kenyataannya begitu, pasar itu kan sangat berfluktuasi. Ini nggak dijelaskan. Oleh karena itu perlu cerdas.
Kalau kita masuk contohnya perdagangan forex, kita pensiun, ada uang sisa pensiun 100 juta, itu jangan percaya untuk menempatkan itu secara menyeluruh. Karena apa? Di dalam perdagangan komoditi, perdagangan forex, itu kalau pada saat margin yang kita deposit itu berkurang dari yang harusnya, kita harus top up terus, top up. Padahal gaji uang kita nggak ada lagi. Kalau nggak kita kehilangan uang. Jadi intinya kalau pensiun tadi kalau memang menurut kami sih ya, apalagi penghasilannya dari situ ya, lebih baik untuk mencari deposito ya, apa investasi yang aman, deposito atau beli emas atau properti seperti itu. Kalau kita masuk ke investasi yang sangat berisiko tinggi, ini akan kehilangan. Karena apa? Karena kita biasanya pensiunan ini kan nggak mau belajar dulu, nggak mau belajar. Jadi tiba-tiba orang lain beritahu dia ikut, orang lain berhasil dia ingin berhasil seperti itu. Jadi yang menjadi pelajaran bagi kita ya, siapapun ya, kalau kita investasi pelajari dulu apa investasi yang akan kita ikuti itu, sehingga kita pada saat kita rugi pun kita puas. Pak Silmi, silakan. Terkait tadi pertanyaan Ibu yang bilang dana pensiun ya, sebenarnya kalau dana pensiun khususnya Dapen Pertamina, perkara itu langsung ditangani oleh Kejagung, Kejaksaan Agung, dan semua pelaku-pelakunya sudah ditahan. Nah, tapi ya informasi yang saya dapat bahwa mereka dana ini digunakan untuk membeli saham, dan saham itu saham-saham gorengan semua. Mereka mainkan di situ. Nah, ketika saham itu turun, mereka beli, kemudian digoreng sama teman-temannya ya, baru dilepas lagi. Akhirnya terjadi anjlok harganya. Nah, kalau kami nggak nangani itu Bu, tapi yang menangani langsung Kejaksaan Agung itu Bu. Makasih Bu. Baik, terima kasih Pak Sihombing. Ini kita karena waktu tinggal 20 menit lagi, masih ada closing, nanti saya mau minta statement dari Bapak bertiga. Sekarang saya mau masuk langsung ke sesi tanya jawab. Tadi sudah ada 2 orang ya, Mas Mbak dan juga Mas Dani tadi ya, bertiga. Ada lagi nggak nih? Karena kan kita ada 5 voucher yang mau dikasih nih ya untuk penanya terbaik. Boleh kalau yang mau nanya sekarang saya persilakan untuk, boleh yang di belakang? Ini yang tadi yang mau lanjut ke kasus Fitup, tapi ini ke Pak Tongga, mohon maaf. Dengan Mas Sahrul. Yang Oke, tadi pertama tadi ya Pak ya? Iya betul. Nah ini kan saya mau lanjutin, soalnya saya baru dapat pertanyaan titipan dari teman-teman di komunitas. Kebetulan pertanyaannya begini, Pak Tonggam, mengapa Pak Tonggam tidak memberikan pengumuman bahwa aplikasi telah scam? Kami selama setahun bagaikan tidak dapat kepastian dari SWI dan lembaga-lembaga. Umumkan bahwa kami sudah ada keterangan resmi bahwa aplikasi ini sudah scam. Jangan hanya ada di list ilegal, tapi disalahgunakan oleh para leader. Apalagi pada saat bulan Juli 2021 ketika Pak Tongga melakukan normalisasi, itu permainan skemanya sama. Mereka memang menyetujui, tapi ada poin 5 dan 6 itu tidak disetujui. Tolong Pak Tongga harus lebih, jangan hanya bilang tanyakan ke manajemen, sementara mereka hanya berbohong terus dan mengulur-ngulur waktu. Terima kasih, itu aja pertanyaan untuk Pak Tonggang. Ya silakan Bapak. Terima kasih kembali. Jadi ini bicara mengenai Fitup Bapak Ibu ya. Saya kembali ke sejarah ya. Fitup ini sebenarnya dibangun dari orang yang berasal dari Malaysia. Kemudian dia masuk ke Indonesia. Tadi udah sampaikan Pak Siombing dengan bisnis periklanan atau video. Jadi kita nonton iklan, dibayar, tapi kita bayar dulu. Ada jabatan-jabatan di sana. Jabatan-jabatan, contohnya jabatan supervisor kita bayar sampai 5 juta ya untuk jabatan. Dan semakin banyak kita bayar jabatan, semakin cepat dapat viewpoint, VP tadi, viewpoint. Viewpoint itu adalah poin pada saat nonton. Ada fast track di sana. Pada saat itu kami panggil dan kami minta hentikan kegiatanmu dan kita blokir.
Karena memang prinsip kita di Indonesia adalah membangun usaha yang legal, kemudian kita minta mereka untuk mengurus perizinannya dengan syarat. Yang pertama, kalau Anda mau menjadi perusahaan periklanan, boleh, tapi jangan mengumpulkan uang. Orang nonton ya bayar. Intinya itu aja saja. Dan mereka menyepakati itu. Nah, karena memang masyarakat kita yang selama ini sudah sempat masuk ya, dan kita minta manajemennya bertanggung jawab. Nah, para korban ini selalu menuntut sebenarnya. Kami sangat mendorong ya, teman-teman yang merasa dirugikan di VTube, tolong lapor ke polisi. Jangan ragu-ragu. Karena apa? Karena kalau merasa dirugikan dan ada bukti, akan diproses di kepolisian seperti itu. Dan saat ini sudah ada laporan polisi kalau nggak salah mengenai VTube ini. Jadi kami ya dari Satgas Waspada Investasi menormalisasi karena dia sudah berizin dan melakukan rekomendasi kami. Tetapi kalau di belakang kami dia juga melakukan yang di luar itu, makanya kami minta tolong dilaporkan ke polisi. Gitu Pak. Jadi kita tidak mau dirugikan masyarakat kita, nggak mau kita. Perusahaan-perusahaan seperti ini harus masuk proses hukum karena merugikan masyarakat. Gitu Pak Sarul. Salam untuk VTubers. Baik, ya silakan. Boleh panitia, silakan berdiri Mas. Dengan Mas siapa? Selamat sore, nama saya Justin Sihombing. Nah, kebetulan saudaraan sama Bapak di depan Bareskrim. Saya dari sahabat polisi. Pertanyaan saya perihal aplikasi yang telah diblokir, tapi terus muncul pertanyaannya kenapa untuk investasi bodong ini terus marak ada di Indonesia. Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, silakan Pak Tong. Ya, terima kasih Pak Sihombing. Horas. Dua hal yang menjadikan tetap marak di Indonesia investasi ilegal. Yang pertama, Bapak Ibu ya, dari pelakunya ya saya bilang tadi. Kemajuan teknologi digital saat ini digunakan orang-orang ini untuk mengirim ke Bapak melalui media sosial investasi, membuat situs, aplikasi. Yang memang tidak akan ada bisa orang menghentikan itu. Saya tidak mungkin orang atau tidak akan ada orang yang bisa menghentikan mengatakan si A contohnya ya. Pada saat dia mau mengirim, mau bikin aplikasi, Pak Bu jangan. Siapa yang bisa? Nggak ada. Berita-berita hoax juga seperti itu. Berita-berita yang lain juga seperti itu. Semua teknologi informasi ini hanya kita yang menyaring. Suatu keniscayaan ya, bahwa kita akan mendapat informasi itu terus di internet, di media sosial. Kecuali kalau kita nggak pegang HP. Sepanjang kita pegang HP, penawaran itu pasti ada. Itu yang pertama. Kemudian dari sisi masyarakatnya. Ini kan supply demand ini. Pelaku ini ada karena pasarnya ada. Ini harus kita pahami. Pelaku ini nggak akan ada kalau pasarnya nggak ada. Pasti. Oleh karena itu yang kita pengaruhi ya. Selain kita berantas mereka, blokir, laporkan ke kepolisian, kemudian kita umumkan ke masyarakat. Masyarakat kita ini kita didik. Karena kami yakin semakin terdidik masyarakat kita, semakin selektif mereka dan semakin sempit ruang geraknya ini. Jadi kalau dikatakan Bapak Ibu ya, investasi ilegal masih marak, benar. Bapak benar, Sihombing. Tidak akan ada orang mengatakan nol investasi legal. Kejahatan Bapak Ibu, modus-modus baru. Sekarang trading digital. Jadi yang bisa kita lakukan, kita lindungi diri kita sendiri. Bagaimana supaya perampok jangan masuk ke rumah kita bikin teralis, kita bikin pagar gembok. Alangkah tidak cerdasnya kalau kita buka pintu tengah malam. Akan masuk semua. Itu yang utama. Lindungi diri kita masing-masing dari penawaran investasi legal ini. Dan lindungi keluarga kita. Itu aja sebenarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tongam. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, boleh. Nanti habis ini Mbak yang pakai kerudung biru ya. Begini Pak, sebelumnya saya mau mengapresiasi dulu kepada pihak Bareskrim Polri ya, yang udah menetapkan saudara Indra Kents alias Ika itu dalam waktu 22 hari dari kita melaporkan gitu. Nah, kemudian sebenarnya saya mau memberi masukan kepada SWI dan Bapepti, karena pada zaman era digital ini Pak, kejahatan itu kan semakin
ke digital juga gitu. Jadi mereka bertransformasi ke era digital juga. Nah, dari pihak Bapepti atau SWI itu ada nggak dari timnya sendiri itu membuka hotline, Pak? Membuka hotline kalau misalnya ada dari masyarakat yang mencurigai suatu perusahaan investasi, itu melapornya kemana, Pak? Karena memang kita masyarakat belum tahu mau melaporkannya kemana. Karena kalau tadi bicara masalah rugi, investasi itu ya memang resikonya ada kerugian juga. Bukan berarti karena kita rugi, kita merasa korban. Gitu kan. Karena kan kita di sini melaporkan binary option itu karena kita merasa tertipu bahwasanya ini bukan investasi gitu. Nah yang kedua Pak, karena kejahatan itu berreformasi menjadi digital, ada alangkah baiknya masukan ke Bapepti bahwasanya mereka juga mempunyai tim yang khusus menangani secara digital juga. Karena apa? Karena korban ini Pak, setiap hari dikasih konsumsi binary option ini. Jadi mau nggak mau, jadi mau harus melihat gitu. Nah, kalau misalnya nanti Bapepti atau SBI juga memberikan edukasi yang setiap hari, mungkin ada tim khusus untuk memberikan edukasi setiap hari, mungkin mau nggak mau juga masyarakat harus tahu, mau nggak mau harus jadi mau melihat itu gitu. Karena yang saya lihat sampai sekarang dari Bapepti atau dari SBI juga belum ada mengarah ke sana. Karena kejahatan dan pihak pemerintah harus seimbang ini untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Jadi bukan cuma sekedar memblokir, tetapi memberikan edukasi. Karena setiap hari dikasih konsumsi masyarakat itu ya mau nggak mau mereka harus melihat juga itu apa isi-isinya itu gitu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bang Sitomorang. Langsung saja dijawab Pak Ya. Tongam. Hotline-nya Jadi tadi ya. memang ini Bapak Ibu ya, kita gunakan gadget kita itu mencari informasi. Satgas itu di mana pengaduannya, Bapepti di mana pengaduannya, pasti ada di situ. Kami di Satgas Waspada Investasi ada channel pengaduan kami di email waspadainvestasi@ojk.go.id. Ini tersebar di mana-mana. Bahkan bisa dicari dimanapun. Kemudian Bapepti kalau dia berdagang komoditi. Kalau dia multi level marketing ada di Kementerian Perdagangan. Kalau dia mengenai pinjol ada di OJK. Kalau mengenai koperasi ada di Kemenkop. Jadi memang yang bisa kita lakukan ya, kita tidak akan bisa memuaskan semua orang pribadi-pribadi, tetapi akan kita secara umum. Dan edukasi yang kami lakukan sangat masif sebenarnya. Saya nggak tahu Pak Sitomorang mungkin tidak terinformasi ya. Bahkan dalam satu hari kita bisa 7 kali di media. Bisa. Jadi kalau memang Pak Sitomorang mengatakan tidak ada, ya kita memang ya sangat menyayangkan ya. Bagaimana informasi itu nggak masuk. Tapi yang pasti tadi ya, jangan kita tunggu orang mendidik kita. Kalau memang kita tidak dapat informasi, tetapi kita cari informasi itu. Itu sebenarnya. Karena keterbatasan kita juga, kita tidak mungkin sampai kemana-mana ya. Kalau umpamanya, terutama yang di daerah-daerah yang nggak punya gadget, itu yang paling sulit. Tapi kalau kita yang punya handphone, yang punya Android, sangat tidak masuk akal kalau kita nggak tahu informasi. Sangat tidak masuk akal. Kalau kita nggak tahu informasi. Oleh karena itu, lindungi kita dengan itu. Kemudian mengenai Bapepti, memang saya katakan tadi Bapepti itu kuat. Kuat mereka. Dan mereka punya tim khusus di sana. Tetapi memang kejahatan digital ini ya memang syarat dengan ya teknologi seperti itu. Dan seperti saya katakan tadi, dia akan ketahuan kalau sudah muncul kan gitu kan? Nggak mungkin dia ketahuan tanpa muncul. Nggak mungkin. Emang kita dukun nggak kan? Ya itu. Jadi oleh karena itu tadi peran serta masyarakat juga sangat penting. Begitu muncul beritahu kami. Karena kami ya saat ini 5 tahun terakhir 1093 investasi legal kita blokir. 99% tanpa ada korban. Tanpa ada korban. Begitu muncul kita injak. Yang korban-korban yang saat ini itu sudah kita blokir juga. Binomo, tadi robot trading. Tapi ya itu tadi ya Bapak Ibu. Tidak mungkin nol. Penjahat itu pasti punya modus sendiri. Ya pasti. Jadi nggak mungkin nol. Kita contohnya banyak di daerah apa ya, yang di lingkungan kita juga ya banyak kejahatan sebenarnya. Kejahatan. Maling sepeda motor aja di pos satpam sepeda motor habis hilang kok. Nah, itu siapa coba? Kita lindungi diri kita. Jadi benar tadi Pak Sitomorang, kita tetap akan meningkatkan kemampuan tetap ya untuk mengimbangi mereka, tapi ya itu tadi peran serta masyarakat penting. Ya. Karena bisa jadi 1000 yang ditindak, kemudian besoknya muncul lagi 2000 kejahatan, pasti ada dan ada lagi. Walaupun sudah dilakukan preventif sebagaimanapun,
kita sebagai masyarakat harus tetap mawas diri. Terakhir mungkin penanya Mbak yang pakai kerudung biru, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Mbak siapa? Saya Anggoro Kasih dari Malidi, Masyarakat Peduli Literasi Digital. Saya kan ibu rumah tangga biasa ya. Yang saya kerjakan tiap hari dengan HP itu kalau lagi senggang nonton buka platform nonton drakor, terus game-game anak-anak, terus itu setiap kali muncul iklan trading itu ada tulisannya diawasi OJK. Tapi kenapa ada pemanisnya tanpa resiko seperti itu? Kenapa lolos dari pengawasan OJK ya? Mungkin hanya itu aja. Karena itu iklannya benar-benar gencar sekali di platform-platform. Ibu siapa tadi? Anggoro Kasih. Anggoro Kasih. Terima kasih Ibu. Iya. Terima kasih Bu. Kami pastikan itu ilegal. Jangan diikuti. Karena trading itu bukan di bawah pengawasan OJK. Ibu tadi katakan ada iklan trading mengatakan berizin OJK, pasti ilegal. Jadi gini, Bapak Ibu, jangan percaya 100% pada informasi-informasi yang kita lihat di internet. Bapak Ibu, trading itu di bawah pengawasan Kementerian Perdagangan, bukan OJK. Jadi kalau ada yang mengatakan trading itu tadi OJK, pasti ilegal, jangan ikuti. Kami pastikan ilegal, ilegal Bu. Tolong laporkan juga ke kami, biar kita blokir. Itu tadi yang dikhawatirkan ibunya, kok bisa lolos gitu ya, masuk iklan TV ya. Ilegal ya Bu ya, itu ya Bu. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan ini untuk informasi juga ke tim kepolisian juga dan juga ke SWI. Baik, itu tadi mungkin pertanyaan terakhir dari Ibu Anggoro. Selanjutnya saya mungkin mau minta kesimpulan dari Bapak Ibu. Kita awali mungkin dari samping saya Pak Sunu, mungkin harapannya untuk masyarakat seperti apa, sarannya? Dalam berinvestasi, jadilah investor yang cerdas. Lakukan riset terlebih dahulu, pastikan objek investasi dikelola secara legal, berinduk kepada regulator yang jelas, apakah Kementerian Perdagangan, apakah OJK, ataukah Kementerian UMKM, atau mungkin ada yang lain. Tapi itu harus jelas. Dan pastikan bahwa tujuan investasi itu adalah sama dengan objek investasinya. Jadi kalau investasinya tujuannya ingin mendapatkan income yang steady, yang merata, jangan masuk kepada produk-produk investasi yang beresiko. Kemudian last but not least, jangan investasi pertaruhkan seluruh harta atau simpanan pada satu produk investasi. Itu saja. Terima kasih. Baik, makasih Pak Sunu. Pak Tongam? Iya, kami ulangi lagi dari kami ya, Satgas Waspada Investasi sangat simpel sebenarnya. Supaya kita tidak tertipu, supaya kita tenang hidupnya. Kalau berinvestasi atau kalau ada penawaran investasi dengan iming-iming ibarat tinggi, cek 2L itu aja. Legal dan logis. Tanyakan izinnya, lihat rasionalitasnya. Dua itu aja. Kalau itu udah ini aman. Demikian, Bu. Terima kasih Pak Tongam. Silakan Pak Siombing. Kami dari Bareskrim sampai sekarang masih membuka posko. Bagi siapa yang merasa korban, boleh datang ke Bareskrim di lantai 5. Kami membuka posko korban pinjol dan korban trading robot. Dan saya sarankan kepada masyarakat, hati-hati dalam berinvestasi. Walaupun legal, belum tentu benar. Karena kami pengalaman, kami banyak menangani perusahaan-perusahaan yang legal. Tapi para pengurus-pengurusnya mafia semua. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih Pak Siombing. Boleh dong sekali lagi tepuk tangan untuk ketiga kita. Seru banget obrolan kita sore hari ini dan juga saya terima kasih untuk antusiasme dari Bapak Ibu. Ini pertanyaannya dan juga masukannya tadi tentunya diterima ya oleh kita semua. Saya kasih slogan juga nih biar apal dan gampang diingat oleh Bapak Ibu. Jangan mudah tergiur biar nggak hancur. Pakai akal, pilih yang masuk akal. Pilih yang aman.
pilih yang resmi, tenang di hati. Ayo pilah, pilih, dan pulih. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Baik Bapak dan Ibu, kita akan tutup acara pada sore hari ini karena sudah menjelang waktunya berbuka puasa juga ya. Kita undang di sini akan ada perwakilan dari Binmas Mabes Polri, Kombes Pol Hari Purnomo yang juga akan berfoto bersama kita di depan. Baik, terima kasih kepada narasumber, kami persilakan untuk ke bawah. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian. Acara talk show keliling di 100 titik dari Kakor Binmas dan juga Kadin dan juga dari SWI telah selesai sore hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk partisipasi Anda. Saya Prima Alvernia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.